Kami menghimbau kepada jemaat online GBI MPI dapat bergabung dalam KUL online yang akan diadakan Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023, pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Pembicara, Pendeta Sabta Tandi. Melalui Zoom, informasi selengkapnya dapat menghubungi 0811 172 2020. Telah dirilis buku Makarios. Tuhan memanggil Pendeta Sabta Tandi untuk menyampaikan pesan-pesan pengharapan, pemulihan dan kesembuhan melalui pelayanan menara doa online yang dilakukan setiap hari dari permulaan pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Buku ini menarik untuk dibaca. Pembahasan setiap babnya mudah dimengerti. Desain full color meningkatkan minat membaca. Pemesanan dapat menghubungi Saudari Rini Hutajulu 081366213898 atau dapatkan di konter MPI Care. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti menara doa ini setiap hari. Nah mari kita siapkan hati kita bersama-sama, saya percaya ada satu lawatan Tuhan untuk kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang mengikuti menara doa ini secara online dan menggunakan laptop, iPad-nya atau tab-nya dan juga handphone, mari ambil bagian yang terbaik. Kita duduk bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, kita minta biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita hari ini. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita akan berdoa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Bawa kami hari ini ya Roh Kudus. Pimpin kami semua ya Tuhan. Untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami percaya ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kehidupan kami. Jamah umat-umat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus pimpin kami semua hari ini.
Biarlah kami dapat ya Tuhan mengalami Tuhan secara pribadi. Lewat firman-Mu, lewat ya Tuhan nyanyian pujian dan penyembahan. Biarlah hidup kami diubahkan Tuhan Yesus. Oh ralabalabalabalabala. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Bahwa hidupmu hari ini lebih lagi. Bahwa hidupmu Bapak Ibu Saudara. Kita sembah Dia bersama-sama. Naikkan ucapan syukur, katakan Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan Engkau baik, kami bersyukur. Tuhan, haleluya. Oh ralabaya syada ralamo. Tuhan Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, biarlah Kau hadir, Kau melawat kami semua ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Makasih Roh Kudus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi bersama-sama katakan, Tuhan, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Haleluya, katakan Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Mari sembah Dia, haleluya. Kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari bersama-sama katakan, Tuhan kasih-Mu, haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Katakan Tuhan, haleluya. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati. Mari sembah Dia. Oh, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Kasih-Mu, oh, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih
sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sekali lagi katakan kasih-Mu, oh, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Mari sembah, katakan ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari sembah Dia. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sembah Dia. Beri waktumu hari ini masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Engkau. Kasih-Mu Tuhan mengubahkan hidup kami Tuhan. Haleluya.
memuji Yesus selama-lamanya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, ralaba-laba-laba. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, oh, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari sembah Dia. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, oh, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari sembah Dia.
Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sekali lagi bersama-sama sembah Dia. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa panggilannya. Laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada. Katakan tiada janji, tiada janji seperti yang ada. Sekali lagi, tiada janji seperti yang ada padamu. Oh ya lama. Tuhan, satu yang kami minta dalam hidup kami, Tuhan berikan kami, Tuhan, untuk selalu ingat bahwa hidup kami ini adalah anugerah. Karena kemurahan hati-Mu lah kami boleh ada hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu, kasih dan kebaikan-Mu, karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan, kami boleh ya Tuhan bisa ada sebagaimana kami ada. Oleh karena itu ya Bapa, dalam nama Yesus kami minta, beri kami hati yang ya Tuhan, yang bisa berlaku murah hati. Karena ya Tuhan, dengan murah hati kami mengerti Tuhan, kami bisa berlaku taat, melakukan perintah firman-Mu. Kami hanya bisa melakukan apa yang Kau perintahkan kalau Kau berikan hati buat kami, yaitu murah hati. Tuhan, kami minta Tuhan hati ini Tuhan, karena Engkau Allah yang murah hati. Biarlah ya Tuhan kami bisa berlaku murah hati. Terima kasih Tuhan, kami minta kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari buka suaranya, saudara, naikkan nyanyian pujian ini. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi katakan kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Tuhan, kami minta kemurahan-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Tuhan, aku berdoa, aku minta kemurahan-Mu turun, curahkan, berikan kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Biarlah kami bisa hidup dalam kemurahan-Mu ya Tuhan. Kemurahan yang makin besar kami boleh nikmati. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, aku berdoa. Oleh kemurahan-Mu aku minta Bapa. Oleh kemurahan hati-Mu aku berdoa dan meminta untuk semua anak-anak-Mu yang sakit. Tuhan sembuhkan sekarang. Oleh bilur Yesus sembuhkan Tuhan. Oleh kemurahan-Mu ya Tuhan sembuhkan mereka. Ya Tuhan, dalam nama Yesus beri kami iman Tuhan. Untuk bisa percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup mencukupi segala kebutuhan kami. Tuhan, berikan kami iman untuk bisa percaya bahwa ya Tuhan, Engkau Allah, ya Tuhan, yang berikan kami kesanggupan untuk bisa melakukan segala perkara, menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hidup kami Tuhan untuk bisa menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah, hari ini saya ingin bagikan judul khotbah saya, yaitu kunci hidup berhasil, beruntung dan berbahagia. Nah, saudaraku, kata berbahagia kan kita ambil dari Matius 5. Kita lihat Alkitab kita dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Kita akan baca sama-sama saudaraku. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi baca yang keras. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, saudara, kata berbahagia ya, atau dalam bahasa Yunaninya makarios ya. Kata berbahagia dalam bahasa Yunaninya makarios. Itu artinya saudara, yaitu berhasil, beruntung dan berbahagia. Berhasil, beruntung dan berbahagia. Makarios. Nah, makarios ini, kata berbahagia atau makarios, ini adalah kata pertama yang disebut oleh Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di atas bukit saudaraku. Nah, salah satu kunci untuk hidup makarios, hidup berhasil, beruntung dan berbahagia adalah berlaku murah hati. Sebagai gembala saudara, gembala jemaat, sebagai pembina rohani yang selalu berdoa, selalu memikirkan, mengharapkan supaya saudara bisa semakin berhasil dalam hidupnya, beruntung dan berbahagia. Hari ini saya ingin memberikan kembali, mengingatkan kembali satu tema yang sangat penting untuk saudara dan saya lakukan bersama-sama. Ini kuncinya. Kalau hidupnya mau berhasil, apapun itu, dalam hal di dalam keluarga, rumah tangga, dalam studi saudara, dalam bisnis, usaha, apapun itu, dalam pergaulan, kalau saudara mau berhasil, dapatkan keberuntungan saudara dan berbahagia, kita belajar untuk berlaku murah hati. Katakan amin. Saudara tahu nggak? Di Alkitab saudara, Alkitab mencatat janji Tuhan tentang berlaku murah hati itu jauh lebih banyak daripada janji-janji Tuhan yang lainnya saudaraku. Ya, nah mengapa kok Tuhan memberikan janji tentang kalau kamu berlaku murah hati maka janjinya ini. Kenapa begitu banyak sekali saudaraku? Ya kan? Kenapa? Alasannya satu, saudaraku. Yang satu adalah apa? Karena Allah kita adalah Allah yang murah hati. Dia ingin saudara dan saya, anak-anaknya, ya kan, sama seperti dia, berlaku murah hati. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, saudaraku, ya kan, maka dia berikan anaknya yang tunggal, dia berikan. Wah, ini kemurahan hati Allah yang terbesar. Kita bisa lihat dalam rupa siapa? Yesus Kristus yang mau mati di salib, ya kan, untuk menebus dosa kita. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya
tidak binasa. Kita beroleh hidup yang kekal. Ini kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, kemurahan hati Tuhan itu bicara tentang Dia tidak memberikan kepada kita apa yang sepantasnya setimpal dengan kesalahan kita. Tapi Dia berikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Yaitu apa? Pengampunan. Ini kemurahan hati. Saudara, makanya saya melihat begini saudaraku, ya kan, tentang murah hati ini adalah kunci dasar pijakan saudaraku, ya kan, yang membuat kita dapat berlaku taat kepada perintah-perintah Tuhan. Kita gak akan pernah bisa, saudaraku, terima firman, perintah firman, melakukannya sampai kita meminta sama Tuhan. Ya kan, berikan aku hatimu Tuhan. Yaitu apa? Murah hati. Hanya orang yang yang mau berlaku murah hati, dialah yang mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Katakan amin saudaraku. Karena pada waktu kita melakukan perintah Tuhan, saudaraku, di situ pasti akan ada apa? Pengorbanan. Kita bisa menghormati Tuhan, kita bisa menghargai orang lain, bisa menghormati orang lain. Itu hanya kalau kita punya kemurahan hati. Kalau kita nggak murah hati, sulit kita menghormati orang. Sulit kita menghormati Tuhan. Katakan amin. Penting saudara murah hati. Kalau kita nggak murah hati, saudaraku, sulit buat kita bisa menerima orang. Menerima orang. Menerima, mendengarkan perkataannya, ceritanya. Kalau nggak murah hati nggak bisa. Amin. Lalu kita mulai peduli dengan dia, itu harus dasarnya, fondasi pijakannya kita. Dorongannya untuk mau dengarkan, terima dia, peduli dia, dan mau tolong dia. Mau bahkan mengangkat dia, nolong dia untuk sukses. Itu harus dasarnya itu adalah murah hati. Murah hati itu kasih dalam tindakan sebenarnya. Yang ngerti katakan amin. Saudara bisa bersetuju dengan orang. Saudara bisa berkata kalau orang punya pendapat, punya apa, aku setuju. Aku bisa berdamai dengan kamu. Ya kan? Aku ingin membuat kamu tuh bisa berhasil. Jadi bintang. Itu kalau gak ada murah hati. Gak ada hati yang murah hati. Gak bisa saudaraku. Nah ini yang kita mau pelajari hari ini saudaraku. Nah pertanyaannya gimana kita bisa berlaku murah hati? Ya kita gak bisa berbuah. Ini kan salah satu buah roh adalah kemurahan. Kemurahan hati. Betul saudaraku. Kita gak bisa berbuah dari diri kita sendiri. Saudaraku. Ini harus dihasilkan. Kenapa? Saudara saya harus apa? Pertama adalah. Kita harus sering-sering ingat. Akan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua kita harus doakan. Supaya kita bisa jadi orang yang murah hati. Yang ketiga, kita harus buat rencana untuk murah hati. Pagi-pagi saudaraku, saudara harus bangun, waktu bangun tidur, harus diset di pikirannya. Dibuat satu keputusan, buat komitmen untuk ngambil keputusan. Sepanjang hari ini, aku mau menjadi orang yang murah hati. Katakan amin. Karena kalau nggak bisa. Kalau kita nggak pernah ambil keputusan sebelumnya. Kayak contoh gini saudara. Saudara kalau yang biasa suka olahraga pagi. Saya masa-masa ini suka olahraga pagi waktu itu. Olahraga sepeda. Itu keluar dari rumah naik sepeda tuh 5:30. Kadang 5:30 lewat. Jadi nggak bisa saya tuh bisa olahraga pagi jam 5:30 olahraga naik sepeda. Kalau malamnya atau hari sebelumnya saya nggak rencanakan dulu, ambil keputusan dulu, besok aku mau goes. Ya kan? Aku harus sudah siap sekitar jam 4, doa saat teduh, baca Alkitab, nyembah, selesai jam 5 sudah siap-siap, 5:30 start goes. Baru bisa jalan goes. Tapi kalau misalnya hari sebelumnya
malam harinya. Saya nggak ada pikiran, nggak pernah punya rencana untuk goes. Tunggulah besok gimana. Pasti waktu bangun, aduh males rasanya. Capek dan lain sebagainya. Sama halnya dengan mau berlaku murah hati. Saudara, jadi kita harus punya rencana, punya keputusan. Apa yang harus kita buat. Saudara bisa bayangkan, ini Alkitab itu janjikan banyak banget. Kalau saudara mau berlaku murah hati. Yang pertama kita lihat sudah ada 8, saya tulisnya ada 8. Sebenarnya itu ratusan janji sebenarnya. 8 aja janji firman Tuhan. Untuk orang Kristen yang berlaku murah hati, kita akan baca sama-sama. Kita akan lihat sini. Pertama, saudara perhatikan baik. Saudara bisa catat ini. Jika kita berlaku murah hati, ya, kita akan hidup dalam apa? Kemurahan. Dan kebaikan Tuhan. Tadi kita sudah baca ayatnya. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, sekarang kita mau tahu apa sih bentuk kemurahan yang paling kita butuhkan. Itu ditulis, itu dijelaskan oleh Daud di dalam Mazmur 41 ayat 2 dan 4. Coba kita baca sama-sama saudara ayatnya. Saya bacain ayat aja nih, nggak ini kan khotbah ya saudara. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3 yang keras. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ini kan kalau kita bisa perhatikan orang lemah, itu pasti didorong pijakannya adalah murah hati. Ngerti saudaraku? Orang yang tidak murah hati nggak bisa perhatikan. Perhatikan, apa yang terjadi kalau saudara berlaku murah hati, memperhatikan orang lemah. Ya lemah apapun nih saudaraku. Ya. Yang pertama Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Katakan amin. Diluputkan. Yang kedua, Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut apa? Berbahagia di bumi. Ya. Engkau tak akan membiarkan dia apa? Dipermainkan musuhnya. Saudara pernah gak dipermainkan sama orang? Dipermainkan. Kayaknya dipimpong untuk urusan yang sepele. Susah bener. Orang ini buang ke sini, buang sini segala macam. Atau saudara diperes, jadiin ATM seolah-olah. Dan lain sebagainya. Kayaknya capek ini kan. Dengar baik saudaraku ya. Tuhan janji ini berkat untuk orang yang murah hati. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan saudara, ya kan, dipermainkan oleh musuhnya. Katakan amin. Ya saya juga yakin ya nggak akan Tuhan izinkan ya anak-anak kita bahkan ya saudaraku itu akan dapat wibawa rohani. Ya ada wibawa, ada otoritas, saudaraku, karena ada hikmat. Terus apalagi saudara, kemurahan yang akan kita terima kalau kita berlaku murah hati. Saudara catat baik. Ya, Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau sakit sembuh. Tuhan sembuhkan. Katakan amin. Kalau kita sakit kita merang-rang. Aduh. Ampun. Ada kemurahan. Ada pengampunan. Kan sering kita ngomong sakit kan ampun. Itu kan minta pengampunan sebenarnya. Diberikan tuh kemurahan itu bisa dalam bentuk pengampunan. Itu berkat yang pertama. Saudara menikmatin ini luar biasa saudara. Ini saya percaya. Percayai janji ini saudaraku. Percaya janji firman Tuhan ini. Ya berlaku murah hati. Jadi istilahnya tuh seperti ya kedua kita akan baca. Kita lihat lagi. Ya. Kalau kita berlaku murah hati. Jika kita berlaku murah hati. Tuhan akan apa? Melipat gandakan kuasa doa kita. Katakan amin. Katakan amin. Nah ini penting saudaraku. Ini harus, kalau orang murah hati itu memberi tanpa pamrih ya. Karena dasarnya dia tahu, aku udah banyak dapat kebaikan dan kemurahan. Aku akan berikan ini. Nah dampaknya kalau kita berlaku murah hati, yang kedua adalah
doa saudara itu akan didengarkan oleh Tuhan. Dijawab oleh Tuhan. Amin. Nah, Kisah 10 ayat 1 sampai 4 ini bicara tentang seorang perwira yang bernama Cornelius. Saudara, dia ditugaskan, saudaraku, di Israel bersama dengan orang-orang Yahudi. Tapi di sini dijelaskan, saudara, siapa dia sebenarnya? Kisah 10 ayat 1 sampai 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius. Seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Siapa dia? Ia seorang yang saleh. Ia seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi apa? Banyak sedekah. Kepada siapa? Umat Tuhan. Umat Yahudi. Dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Jelas tampak kepadanya. Seorang malaikat Tuhan masuk ke rumahnya. Dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu. Dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, baca yang keras. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Katakan amin. Saudara perhatikan di sini. Doa Cornelius naik ke hadapan Tuhan. Bukan cuma doanya saudara. Dikatakan bahwa sedekahnya. Pemberian Cornelius kepada orang-orang Yahudi saudaraku. Perhatikan. Yang terima orang Yahudi. Tapi pemberian itu bisa naik ke hadapan Allah. Apapun juga yang kita perbuat. Kalau kita perbuat dengan segenap hati, tulus. Tanpa pamrih, sukarela, sukacita. Dan kita beri seperti untuk Tuhan. Kita lakukan seperti untuk Tuhan. Sekalipun yang terima adalah manusia. Itu akan naik ke hadapan Tuhan. Nah ini orang yang berlaku murah hati itu. Ini semua aku lakukan ini. Karena aku mengasihi Tuhan dan mengasihi kamu. Amin. Nah sama seperti pemberian orang-orang jemaat di Filipi. Jemaat Filipi pun dia membawa bantuan untuk pelayanan Paulus. Bantuannya saya pikir mungkin bantuan makanan. Saudaraku, ya kan mungkin dalam bentuk apapun segala macam untuk supaya dia bisa jalan. Kebutuhan-kebutuhan logistik lah untuk kebutuhannya dia. Untuk makan. Kan untuk cuma makan, untuk apa segala macam. Tapi saudaraku, pemberian orang Filipi. Mereka memberi dengan murah hati. Saudaraku Yesus. Dinamai oleh Paulus. Coba kita baca sama-sama. Ya kan? Sebagai suatu persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai. Dan yang berkenan kepada Allah. Lalu di ayat 19 ini baru muncul. Keluar. Allahku. Allahnya Paulus. Allah yang dilayani oleh Paulus. Saudaraku. Akan memenuhi keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Jadi buat orang Filipi. Ketika dia berlaku murah hati kepada hambanya Paulus. Memberi kepada hambanya Paulus. Saudaraku. Itu pemberiannya kepada Paulus. Tetapi pemberian itu dinamai oleh Tuhan. Oleh firman Tuhan. Sebagai persembahan yang harum. Korban yang disukai. Dan yang berkenan kepada Allah. Dampaknya adalah. Kalau orang Filipi ini berdoa. Meminta supaya Allah mencukupi segala keperluannya. Ini jaminannya. Ini sertifikatnya. Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Kalau kamu meminta kepada Allahku. Allahku dia kenal kamu. Karena engkau memperhatikan aku hambanya ini. Saya bisa di sini katakan amin. Ada satu hari saya baca buku David OYDP punya buku saudaraku. Jadi ini hamba Tuhan yang luar biasa. Kita tahu saudara bisa googling siapa dia dengan jemaat yang cukup besar, banyak sekali. Gerejanya luas dan sangat kaya itu gerejanya. Sangat kaya. Dari gak ada apa-apa, dari miskin. Dalam salah satu bukunya saya baca saudaraku. Dia bilang begini.
Ada kalanya jemaat-jemaat saya yang murah hati ini, dia tidak punya cukup iman waktu dia berdoa untuk masalah, kesulitan, pergumulan yang dia sedang hadapi. Lalu apa yang dia buat? Dia sebut nama Allah gembalanya, David Oyedepo. Dia sebut nama Allah yang dilayani oleh gembalaku, David Oyedepo. Tolong aku. Saudara ngerti di sini, katakan amin. Itu naikkan iman mereka. Kalau kita berlaku murah hati, Tuhan akan melipat gandakan kuasa doa kita. Katakan amin. Dengan hati bahwa aku ingin, ya kan, supaya nama Tuhan makin dipermuliakan. Rencana Tuhan, ya kan, bisa digenapi dalam hidup saya. Ada satu ibu yang mengalami kemandulan, namanya Ibu Hana. Saudaraku, dia sudah perih hatinya, dia sangat sedih. Saudaraku, setiap tahun kalau dia pergi ke bait Allah, ya, dia rasanya sepertinya hancur hatinya. Dan satu hari ketika dia pergi ke bait Allah, dia berdoa kepada Tuhan. Di dalam Samuel 1 ayat pasal 1 ayat 10 sampai 11. Saudara, Hana di sini dikatakan bahwa Hana berdoa dengan hati pedih. Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lalu apa doanya? Doanya adalah mengandung sebuah janji kepada Tuhan, nasar kepada Tuhan. Nasar tentang apa? Dia ingin, ya kan, memberi apa yang menjadi pemberian Tuhan. Ya kan? Ini prinsip saudaraku dalam hidup. Banyak orang kalau Tuhan berikan aku, untuk apa Tuhan tanya? Ya untuk aku Tuhan. Tuhan mau semua pemberian yang dia berikan semata-mata untuk dia. Untuk nama dia dipermuliakan. Untuk pekerjaan Tuhan makin diluaskan. Yang mengerti katakan amin. Itu jaminan untuk doa kita. Saudaraku, untuk apa? Kalau kita doa, ini hal yang saya mau ingatkan ya. Kalau kita doa, Tuhan, saya minta Tuhan, tolong. Supaya Tuhan bisa berikan saya jalan. Supaya saya bisa lunasi utang saya. Tuhan tanya untuk apa? Supaya aku tidak dipermalukan lagi. Ya kan? Supaya saya bisa maki dia. Yang maki aku terus karena aku gak bisa bayar utang dia. Sampai saya katakan, ini loh duitnya gue bayar. Bukan itu, Tuhan gak mau kayak gitu-gitu. Tuhan berkati aku. Supaya aku gak dihina lagi Tuhan. Aku udah capek dihina sama manusia. Kayaknya gak cukup seperti itu. Tuhan mau berkati aku Tuhan. Supaya aku bisa jadi berkat. Ini doa Hana. Coba kita lihat doanya, nazarnya. Kita lihat. Tuhan semesta alam. Jika engkau sungguh-sungguh apa? Memperhatikan sengsara hambamu ini. Mengingat kepadaku. Dan tidak melupakan hambamu ini. Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Maka aku akan memberikan anak laki-laki ini. Yang adalah pemberianmu. Ini saya tambahkan biar lebih jelas. Kepada engkau Tuhan. Seumur hidupnya. Dan pisau cukur pun tidak akan menyentuh kepalanya. Katakan amin. Saudara, ini doa yang penuh kuasa. Kenapa? Karena doa yang disertai dengan sikap apa? Murah hati. Ya, di pasal yang sama beberapa ayat kemudian, ayat 20 kita baca sama-sama. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana, melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu siapa? Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Katakan amin. Saudara mau doanya penuh kuasa? Berlaku murah hati. Apa yang menjadi doa saudara sekarang? Apa yang menjadi harapan saudara? Apa yang saudara doakan, harapkan? Yang sedang saudara kerjakan atau usahakan? Saudara ingin ini bisa berhasil. Dan ini bisa, ya kan, membuat saudara beruntung
dan berbahagia. Sehingga saudara bisa jadi berkat buat orang lain. Berlaku murah hati. Amin saudaraku. Ya, saya lanjutkan kesaksian yang kemarin. Kemarin saya bersaksi tentang bertahun-tahun kami menikah tidak punya anak. Sampai kami itu saya tuh dapetin tuntunan. Ini saya sudah sering saksikan. Tuhan bilang, ya kan, kamu berlaku murah hati. Murah hati gimana? Kalau kamu ibadah, berapa kolekte yang kamu taruh di gereja? Ya pasti saya kasih dong saudaraku yang pada waktu itu yang seadanya aja. Yang selembar lah paling. Selembar kadang yang paling gede nilainya, kadang kali yang tengah-tengah. Enggak yang paling kecil lah. Saudaraku. Tuhan bilang masa sejak kapan kalau kamu kasih kolekte 1 lembar? Kenapa kamu nggak berikan kolekte sekian lembar? Kamu bisa keluarkan uang, ya kan, untuk senang-senang kamu, untuk kepentingan kamu. Berapa lembar? Berapa lembar uangnya? Ini Tuhan ngomong sama saya loh, saudaraku. Oke Tuhan mau ini kan? Oke, aku ngerti maksudnya. Ya kan? Sejak saat itu saudaraku, ya kan? Waktu itu kan nggak ada onlinean untuk kita ini kan saudaraku. Ya itu masih banyak langsung cash gitu kan. Ya sudah, mulai saat itu saya mulai. Seringkali saya coba kalau ibadah, bawalah lebih banyaklah uang. Ambil ATM, bawa, taruhlah sekepok. Tuhan, saya ngomong ini untuk Joshua, Jordan, Abraham. Karena kita ngarepnya anak laki-laki saudara waktu itu kan. Makanya untuk kita sebut aja namanya. Pokoknya kan ini ya soal laki perempuan urusan Tuhan. Pokoknya sebut namanya. Tuhan Joshua, Jordan, Abraham. Terus saya ngomong sebut. Makin dijelaskan lagi. Satu hari Tuhan kasih tuntunan lagi. Ini loh ada satu kayak ginian. Kamu mau ambil keputusan ini enggak? Ya kan? Untuk apa? Ya kan? Ya untuk supaya kamu lepaskan semua sumber penghasilan kamu. Berhenti kerja. Saudaraku, jadi full timer. Jalanin lagi. Setelah jadi full timer lagi saudara tuh kan. Itu kan berjalan. Gereja butuh untuk beli tanah. Waktu itu awal-awal. Ya kan gereja gak ada uang. Tapi Tuhan bilang kamu kan punya deposito. Cairkan. Berikan. Pokoknya kamu belajar berlaku murah hati. Murah hati itu latihannya dari duit. Baru nanti semuanya untuk pengampunan, untuk semua segala macam itu nyusul, ngikut. Karena yang membuat kita tuh berat. Memang untuk bisa berlaku murah hati, kita ini peperangannya bergumulnya berat saudara. Karena kita harus taklukkan apa? Roh cinta duit kita, keserakahan kita, ego kita. Betul gak saudara? Ini harus dibuang semua. Gak bisa. Enggak. Saudara, saya bersyukur. Tuntunan sekali. Dan akhirnya dengan cara yang ajaib. Ya Tuhan memberi kami anak. Dan lahirnya pas sama lagi kelahirannya sama Yesus. Tanggal 25 Desember pada waktu itu. Yang lahir Hadasa, perempuan anak kami. Jadi berlaku murah hati akan melipat gandakan doa kita. Katakan amin. Katakan amin. Kadang ada hal-hal tertentu dalam hidup kita. Saudaraku, yang kita doa kita ini. Kita harus tanya sama Tuhan yang jelas. Saya lagi bicara tentang apa saudaraku. Ini harus latihan sikap murah hati. Bisa saja orang tidak murah hati. Ya, orang bisa memberi. Karena dia ingin nih. Supaya nih proyeknya bisa tembus. Usahanya bisa berhasil. Keinginannya bisa terwujud. Doanya dijawab. Dia bisa aja kasih persembahan dalam jumlah yang banyak. Tapi tidak disertai dengan kemurahan hati. Itu gak akan kena. Yang ada kecewa nanti. Maksudnya Tuhan tuh gak bisa disuap maksudnya. Banyak orang-orang suap gitu loh. Ya kan, aku akan nabur supaya aku dapat berapa? 30 kali lipat. 60 kali lipat. 100.
Itu enggak seperti itu. Saya enggak mau kita punya konsep, ya kan saudaraku, hidup seperti itu enggak. Katakan amin. Ya kan? Ini harus kita udah tahu. Kita harus bisa berlaku murah hati, makanya saya bilang, kita tuh harus berpikir betapa besar pemberian Tuhan buat hidup kita. Dia berikan kita napas oksigen hari ini. Kita gak usah bayar oksigen. Coba kita bayangkan, saudara, tahun 2020. Begitu banyak orang rebutan ventilator. Untuk supaya bisa dapat oksigen. Harganya mahal. Dapat pun saudara, sudah ngap susah sekali. Harus masuk bayar rumah sakit, bayar ICU. Kadang-kadang kita berpikir, itu hal yang kalau kita bisa diizinkan Tuhan, bisa sekarang. Saudaraku, ini dasar kita bisa berlaku murah hati. Yang ketiga, kalau kita bisa berlaku murah hati, apa berkatnya saudara? Yang ketiga, Tuhan tidak hanya memberkati saudara, tetapi anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Kalau saudara berkat, katakan amin. Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Kita baca 1, 2, 3. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Dan anak cucunya meminta roti. Ayat berikutnya, tiap hari ia menaruh belas, tiap hari menaruh belas kasihan. Dan memberikan apa? Pinjaman. Anak cucunya menjadi apa? Menjadi berkat. Katakan amin. Kita senang kalau anak kita, ya kan, kita lihat dari kecil udah bisa mikirin orang, bisa memperhatikan orang, bisa memberi buat ya kan? Kita pasti senang sekali saudara. Ya kan? Jangan ajarin anak, ya kan? Jangan gampang-gampang kasih duit ke orang, cari duit susah. Kalau kita ajarin anak supaya pelit sama orang lain, saudaraku, saya ingin beritahu kepada saudara, ini lihat ayat kelima, kita baca sama-sama. Ya kan? Kita lihat berkat yang janji Tuhan yang kelima. Kalau kita berlaku murah hati, Tuhan akan meluaskan hidup kita dan meluaskan pengaruh kita. Amsal 11 ayat 24, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu apa? Berkekurangan. Nah, dalam Alkitab terjemahan The Message ya saudara, terjemahan bahasa Inggris yang lain saudara, itu lebih jelas, lebih tegas dia terjemahinnya. Saya coba ingin saudara baca dan kita lihat sini, ya kan? Di sini katakan apa? The world of the generous. Dunia orang murah hati, kehidupan orang murah hati gets apa? Larger and larger. Kalau kita berlaku murah hati, dunianya kita makin lama makin luas. Kalau saudara sebagai hamba Tuhan mau berlaku murah hati, Tuhan akan luaskan pengaruh saudara, pelayanan saudara. Ya kan, kalau saudara seorang bisnismen, saudara pengaruh daripada bisnis saudara, ya kan, makin diluaskan oleh Tuhan. Katakan amin. Ya saudara, kalau kita berlaku murah hati, saudara di sini katakan ya kan, saudara kan. Tetapi the world of apa? Stingy, apa? Kikir. Orang kikir. Ini bukan berhemat, kalau bahasa Indonesia hemat ya. Ini stingy. Gets smaller and orang kikir makin lama makin habis. Makin habis. Jangan ajarin anak kita untuk pelit saudara. Katakan amin. Tapi anak tuh juga gak usah diajarin juga. Dia bisa lihat orang tuanya saudara. Katakan amin. Ya kan, kalau orang tuanya hitungan ngomongnya duit terus susah duit. Harus bener-bener gini. Anak lama-lama impartasi. Kesian. Saya tidak bilang kita harus foya-foya, tidak. Katakan amin saudara. Ya kan, kita harus bisa ngatur. Nah mungkin besok kita akan bahas tentang hal-hal yang bagaimana caranya kita bisa berdisiplin untuk hal penggunaan daripada uang ya, salah satunya. Nah yang keenam saudara, ya kan, apa janji Tuhan kalau kita mau berlaku murah hati?
Yang keenam adalah Tuhan akan melipat gandakan pemberiannya kepada Anda, kepada kita. Apa yang kita mau berikan, Tuhan lipat gandakan. Lukas 6 ayat 38, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Berilah kamu akan diberi. Saudara, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Katakan amin. Jadi kalau saudara berlaku murah hati, ya, dalam hal memberi, saudaraku, dalam hal memberi apapun ini. Saya bicara murah hati dalam segala aspek ya, saudara ya. Ya kan? Selalu kita, orang murah hati selalu mikirkan apa yang bisa aku bantu. Ya kan? Apa yang bisa aku buat, aku tolong, aku berikan. Itu orang yang murah hati. Nah, di sini katakan saudara, berilah maka kamu akan diberi. Ya, takaran yang baik. Takaran yang baik itu adalah takaran yang apa, saudaraku? Ya kan? Kalau ngasih itu nggak sembarangan, istilahnya gitu loh. Jadi kayak misalnya beras, saudara, ada ukuran takaran 1 liter beras, saudara bisa bayangkan beras, ya kan? Sama si penjualnya tuh kalau dia adalah orang yang murah hati, dia akan goncang-goncangan beras itu, saudara. Dia isi lagi, dia goncang-goncang, isi lagi, saudara. Sampai padat, saudara. Setelah padat, saudara, dia teruskan lagi. Dia teruskan lagi, dia goncang sampai ada yang keluar. Apa maksudnya di sini? Saudara, kalau kita berkata bahwa, ya kan, kalau saudara berkata bahwa kayaknya nggak cukup ya. Memang pasaran pembantu rumah tangga, kita bisa aja gaji dia. Kalau dia udah kepepet banget dan memang nggak bisa, memang dia butuh kerja dan dia nggak ada pilihan lain. Oke, mau? Ya kan, pasarannya berapa pembantu saya juga nggak tahu. Mungkin pembantu pasarannya 1.500.000 misalnya, kan misalnya, atau saya nggak tahu 1 juta atau 2 juta. Karena dia butuh, saudaraku. Dia butuh. Sudah kita kasih aja dia 500.000 sebulan. Ya kan, dia kan butuh. Ya kita udah. Nah udah. Setelah itu makan sehari sekali aja, kasih 1 Indomie. Bagi 3. Iya kan tak kuahnya ya tambahin gitu kan. Iya kan. Seandainya, enggak lah saudara, enggak gitu maksud saya. Dengar baik. Jangan kasih banyak-banyak. Kebiasaan nanti. Percuma. Saudara ngerti maksud saya? Ya kan? Oh jangan dikasih dia tuh. Jangan, nanti hati-hati, jangan deket-deket sama dia. Nanti diminta. Gitu kan. Kalau kita punya takaran ke orang lain yang seperti itu. Jangan kasih banyak-banyak. Ya kan? Ngapain, buat apa dia. Ya kan? Segala gini. Dengar baik. Tuhan akan lihat dan berikan, ayat ini bilang. Sesuai dengan takaran. Makanya orang pelit makin kecil, makin kecil. Tapi saudara berkata, ya mumpung dia bisa kerja sama kita bisa kasih gaji lebih. Ini gajinya sekian. Nanti kalau hari Minggu, kalau apa, mungkin dia mau perlu tambah-tambah. Kasih lagi tip lagi tambahan. Kasih lagi tip. Kita punya makanan, kita beli makan. Kita lagi sedang makan enak banget nih. Bagi ke dia. Supaya dia mungkin kalau mumpung dia kerja sama kita. Ya kan, kalau dia di kampungnya mungkin gak ketemu makanan enak kayak gini. Kita sudah berpikir seperti itu. Oh kita punya baju nih. Udah gak dipakai juga. Pakailah baju. Mungkin dia gak pernah bisa punya pakai baju yang seperti ini. Mereknya, modelnya. Dengar baik saudaraku. Ya kan. Kalau kita berlaku murah hati, Tuhan akan berikan. Melipat gandakan pemberiannya. Kita tabur jagung. Kita akan nuai jagung. Katakan amin saudara. Kita tabur yang namanya benih. Yang saudaraku. Benih duren. Keluar buahnya duren. Saudara bisa mengerti maksud saya sini, katakan amin. Ya. Jangan kita sudah berpikir, anak janganlah. Kerasin, jangan banyak-banyak kasih makanan. Nanti dia kebiasaan. Aku sering dengar kayak gitu. Apalagi ada orang-orang yang
kita tahu itu teman kita, orang yang murah hati nih, teman ini. Ya kan sering ngasih ke kita. Tiba-tiba teman yang murah hati ini kenal sama teman kita yang sana. Lalu kita ngomong sama teman, jangan mau dia. Jangan mau nanti. Ya kan nanti takut yang si murah hati ini ngasih terus ke dia. Kasihnya ke saya saja. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan bagimu. Akhir, katakan amin. Itu yang menyebabkan kenapa orang pelit. Saudara, dunianya makin kecil. Kenapa kita gak kenalin semua orang? Saya melihat pengemis aja itu pinter. Ada pengemis yang murah hati. Jujur waktu mertua saya masih suka datang ke rumah waktu masih hidup. Kalau mau menjelang lebaran, itu tukang beca itu saudaraku. Itu dikasih sama mertua saya itu uang. Yang di rumah itu. Kasih. Kadang-kadang kita bingung. Mereka pada bingung. Itu tukang beca. Kok datang terus? Makin lama makin banyak saudara. Makin banyak. Artinya apa? Tukang beca aja bisa tahu. Kamu pergilah ke rumah itu. Itu ada pembagian duit. Ya kan buat bisa lebaran sedikit. Saya bisa ngerti. Ya sampai memang ada eksesnya. Diperhatiin sama pembantu di rumah. Kayaknya ini udah ngambil ini. Coba karena semua pakai topi kan saudara. Saya bilang udahlah kalau memang dia mau ambil 2 kali ya. Itu usaha yang lebih dapat lebih lah. Jadi saya bukan berarti kita mau apa ya. Mungkin saya gini. Siapa ya? Saya melihat kemurahan Tuhan. Kelimpahan. Itu nyata. Katakan amin saudaraku. Ini untuk sehari-hari. Kadang-kadang kita tuh ketakutan. Kalau udah ngomong duit, waduh, mau apa lagi nih? Mau dimakan lagi aku. Oh puji Tuhan aku gak kemakan loh. Ada orang-orang Kristen yang bangga banget. Aku gak kemakan tuh. Sama pendeta itu. Sama gereja itu. Enggak. Ya kan? Walaupun dia bangun gereja besar-besar aku gak kemakan. Ya, kok bisa istilah gak kemakan? Bangga. Emang gereja sama pendeta mau makan uang kamu? Kita enggak. Katakan amin saudara. Ada beberapa orang, ini saya mau bukain pikiran kita. Katakan amin. Ada hal-hal dalam hidup kita yang kita tidak bisa selesaikan dengan uang kita. Kita butuh kemurahan Tuhan. Katakan amin. Kalau sikap kita murah hati, pasti kita adalah orang-orang yang suka melihat orang lain itu bahagia. Berhasil, beruntung. Kita nggak marah. Kalau kita murah hati, kita nggak marah lihat orang makarios. Kita nggak mungkin jegal dia. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Nah ini yang membuat kalau saudara kena apa-apa, diluputkan oleh Tuhan. Kalau ada apa-apa diluputkan. Mau apa? Dilindungi oleh Tuhan. Sakit bisa sembuh. Katakan amin. Saudara nggak bisa diperes sama orang. Kenapa? Ya murah hati, gak perlu diperes. Gak usah meres. Kami kasih kok, gak usah diperes. Kenapa harus diperes? Kadang gak mau keluar nih airnya nih. Kadang tuh hidup kita tuh perlu diperes. Dipermainkan sama orang. Karena terlalu kikir kita ini. Katakan amin. Iya saya rasa itu kalau udah luber. Gak perlu diperes lagi, betul gak saudara? Kalau ada yang meres pun. Pasti ada yang jagain. Saya pernah loh saudaraku. Ini cerita lah ya. Saya tuh enggak tahu. Saya tuh waktu itu bujangan. Saudara tinggal di satu tempat. Yang dimana di belakang itu orang kampung. Saya tinggal di komplek perumahan di Palembang. Nah setiap sore sama malam itu. Para preman. Kayaknya preman-preman itu ya. Orang ada kerja apa enggak ada kerja saya enggak tahu. Mereka tuh suka duduk di depan pintu rumah saya. Pada waktu itu emang nyaman sekali. Main gitar lah, ngobrol sampai malam. Saya kadang pulang jam 5 sore kantor atau jam 6. Saya lihat mereka sudah ada sampai malam. Saya punya pembantu, saya bilang. Ya kan, mereka yang kumpul itu, kau siapin kopi. Kau siapkan minuman. Itu makanan ada, kasih makan, saya beliin makanan. Saya temuin dia, saya salamin. Ya kan, kadang-kadang saya kasih uang mereka. Lumayan besar waktu satu lembar. Ya kan sudah uang 100.000. Semua senang.
Sering gitu kan. Mereka jadi baik. Saya pikir saya juga tinggalnya kan bujangan, saya sama teman juga gitu. Jadi kalau ada di depan kan aku tuh punya, jadi ada 10 orang 15 itu kan satpam yang aku tidak bayar gitu. Kasarnya seperti itulah, ada yang jagain rumahku. Tapi paling tidak dia bisa nyaman di situ. Singkat kata saudara, saya mau ngomong gini. Saya menikah, istri sudah datang, itu terjadi kerusuhan 15 Mei 1998. Saudara tahu, ini anak-anak ini yang jarah itu di daerah Panin itu dulu ada toko. Itu mereka yang cerita. Dia bilang, aku yang jarah semua. Janganlah, aku bilang gitu kan. Dia bilang, tahu gak saudara, mereka inilah yang taruh sajadah di depan pagar rumah saya. Mereka yang bilang sama saya, Pak, kalau semua rombongan yang masuk jarah komplek ini, kami jaga. Dia bilang gitu. Kami jaga Pak semuanya. Aku gak pernah minta dia jagain aku. Gak pernah suruh dia taruh sejadah. Aku bukan orang muslim. Masa rumah aku taruh sajadah, tapi mereka yang taruh. Aku taruh sajadah supaya gak ada apa-apa. Saudara bisa mengerti gak sini katakan aja. Saya gak pernah ada niatan untuk minta tolong nanti dia gak apa-apa. Gak ada. Saudara hanya seneng aja. Ada rame kasih kopi segala macam. Ada apa ajak ngobrol. Ini bukan soal kayak aku hebat lah. Kita jangan gagah-gagah aku udah kemakan tenang. Jangan itu hidup lah. Ya dah. Saudara harus lihatnya sisinya jangan bukan soal kayak dimakan, ditipu. Tapi berbahagia karena bisa membantu, memberi. Katakan amin saudara. Amin. Ya sudah waktu saya pikir kita akan lanjutkan di kemudian hari. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang mau ambil keputusan. Ya kan? Dan merencanakan untuk berlaku murah. Tidak bisa kalau nggak direncanakan. Saudara harus doakan. Saudara harus rencanakan. Dan mulai lakukan apa yang bisa saudara lakukan. Saya percaya kebaikan kemurahan Tuhan akan mengikuti saudara. Mari kita akan dudukkan kepala kita akan berdoa. Bapa terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah kami. Tuhan beri kami hati yang seperti Tuhan, murah hati. Kami mau hidup dalam kemurahan-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau meluputkan kami dari celaka. Memelihara kami Tuhan. Bahkan Engkau tidak membiarkan kami, ya Tuhan, untuk dipermainkan oleh musuh kami. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Berkati hidup mereka. Biar kemurahan dan kebaikan Tuhan mengikuti setiap kami. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan, ya Engkau sendiri ya Tuhan, yang selalu mengingatkan kami betapa besar kebaikan-Mu, betapa besar kemurahan-Mu atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidah aku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu istirahat mengambil roti, dan setelah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti yang ada tangan kita, ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari buka kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.